Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kalam Royhan dalam mata pelajaran teknik audio video, di mana pada pembahasan kali ini kita akan sedikit menyinggung tentang depth of field. Nah, ketika kita bicara tentang depth of field atau ketajaman gambar pada sebuah video, maka kita akan bicara tentang area fokus. Oke, pada area fokus ini yang terdapat pada video atau gambar gitu ya. Ada beberapa jenis depth of field atau ketajaman gambar. Di antaranya adalah deep focus, kemudian shallow focus, short focus, range focus, dan masih banyak lagi. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang deep focus. Apa itu deep focus? Deep focus sendiri adalah sebuah metode dalam mengambil sebuah gambar, di mana gambar tersebut haruslah memiliki tingkat ketajaman yang sangat luas. Hampir setiap dari gambar memiliki ketajaman yang berbeda. Pada deep focus, kita akan melihat sebuah gambar yang semuanya hampir menyeluruh terdapat ketajaman gambar. Baik di gambar yang terdapat pada front ground, middle ground, dan background. Ya, ketiganya merupakan harus terlihat fokus gitu. Kemudian pada pembahasan kedua kita akan beralih kepada shallow focus. Apa itu shallow focus? Pada shallow focus kita akan menempatkan fokus pada sebuah objek atau satu objek saja. Jadi untuk buramnya atau gambar buram akan terdapat pada background maupun front ground. Ini adalah contoh front ground. Ini contoh front ground. Ini adalah blur pada background. Nah, untuk background sendiri itu bisa hampir terlihat bulb. Bulb adalah sebuah gambar di mana cahaya terlihat bulat-bulat atau sangat blur atau sangat buram. Itu yang disebut dengan shallow focus. Biasanya digunakan perpindahan shallow focus ini digunakan untuk membentuk sebuah karakter. Bisa kalian lihat, bisa dilihat di beberapa contoh ini, shallow focus memiliki tingkat ketajaman yang sangat fokus pada objek yang ada di depan, kemudian blur yang terdapat pada objek yang di belakang. Gitu. Ini berlaku untuk setiap adegan di mana kita akan melihat karakter dari objek. Gitu. Itu terdapat pada shallow focus. Oke, demikian pembahasan tentang shallow focus. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengambilan deep of field pada sebuah video yang bersifat soft atau sangat lembut, bahkan bisa memberikan sebuah kesan ini adalah dalam mimpi ataupun juga sebuah ingatan yang lalu gitu ya. Nah, ini biasa disebut dengan soft focus atau fokus yang ditampilkan secara lembut. Soft focus sendiri banyak digunakan pada adegan-adegan di mana kita bisa mengingat masa lalu atau juga bisa mengingat sebuah mimpi atau berada dalam sebuah mimpi. Itu yang bisa dikatakan sebagai soft focus. Nah, pada soft focus sendiri kita bisa banyak menggunakan teknik untuk bisa menghasilkan sebuah gambar yang soft pada video yang menghasilkan gambar soft focus. Nah, teknik-teknik ini bisa kita gunakan pada lensa, biasanya untuk ujung lensa atau filter. Kalau sekarang memang sudah banyak sekali yang menjual filter-filter yang menghasilkan gambar soft gitu ya. Namun kita bisa menggunakan cara yang lebih kreatif, di mana kita bisa menggunakan banyak hal untuk menghasilkan gambar yang soft fokus pada atau fokus pada titik tertentu. Selanjutnya kita akan bahas tentang range focus. Apa itu range focus? Range focus sendiri merupakan perpindahan fokus dari objek yang blur kemudian berpindah kepada objek yang lebih jelas. Nah, kalau tadi pada shallow focus kita hanya bisa mengakses kepada beberapa titik saja, fokus terutama pada objeknya. Kemudian kalau pada range focus kita akan melakukan perpindahan fokus mulai dari zoom in ke zoom out. Jadi fokus itu terdapat pada objek yang akan kita tuju atau yang akan kita sampaikan. Nah, seperti ini contohnya. Objek lalu pindah ke objek lain, lalu pindah kembali ke objek yang sebelumnya. Itu merupakan trik dasar dari perpindahan fokus pada sebuah lensa. Untuk menggunakan range focus sendiri kita bisa menggunakan permainan manual fokus pada lensa atau kamera, yang juga pada handphone bisa kita gunakan titik fokus untuk memindahkan titik fokusnya. Itu banyak sekali trik yang bisa kita gunakan untuk membuat
gambar rect focus ini. Bisa lihat objek berpindah begitu saja. Nah, rect focus biasanya juga bisa kita gunakan untuk penekanan pada objek 1, kemudian berpindah ke objek 2 yang mau kita sampaikan. Lalu setelah itu ada objek ketiga yang dalam hal ini adalah seorang suster yang memanggil untuk memanggil ke objek pertama tadi. Maka fokus langsung berpindah ke objek pertama. Kegiatan ini merupakan perpindahan dari rect focus, di mana fokus berada pada 3 objek yang sekaligus berbeda untuk menyampaikan pesan bahwa ada hal yang harus disampaikan kepada 3 objek yang berbeda tadi atau 3 karakter yang berbeda tadi. Itu merupakan bagian dari rect focus. Demikian pembahasan mengenai rect focus. Oh ya, satu lagi, ada yang bilang bahwa rect focus merupakan bagian atau ada sebutan lainnya sebagai eye trace atau pengalihan mata atau pengalihan sudut pandang, di mana sudut pandang 1 akan beralih ke sudut pandang 2 atau objek 1 beralih ke objek 2 atau karakter 1 beralih ke karakter 2, di mana perpindahan fokusnya itu berpindah secara stimulan, secara berurut, di mana objek 1 akan pindah langsung ke objek 2 secara dialihkan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah split diopter. Apa itu split diopter? Split diopter adalah mekanisme pembuatan fokus di mana objek 1 bisa blur, kemudian objek 2 sharp atau jelas, objek ketiganya blur lagi. Ataupun sebaliknya, objek pertama jelas, objek kedua blur, lalu objek ketiga atau bagian ketiga dibuat sangat jelas. Jadi cara ini bisa kita gunakan dengan sebuah filter, di mana filter lensa ini atau bagian depan lensa ini dibelah gitu ya, dibelah atau ada sedikit garis. Tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan sebuah plastik untuk menggantikan filter tadi yang diletakkan di bagian tengah sebuah lensa. Ini kita bisa menghasilkan sebuah gambar yang soft, kemudian sharp, kemudian soft lagi, atau sebaliknya, sharp tajam, kemudian soft blur atau buram, kemudian sharp lagi. Gitu. Nah, seperti gambar ini. Bagian tengahnya ini juga sama nih. Gambar ini bagian pinggir kanan blur, kemudian jelas, kemudian tengah blur, kemudian bagian kirinya sangat jelas karena objek sedang berada di dua sisi tersebut. Gitu. Ini bisa dilihat dari, lihatlah gambaran yang satu ini. Gambar ini menyatakan bahwa objek foreground sangat jelas, kemudian backgroundnya pun sangat jelas. Di tengah-tengahnya terdapat titik fokus yang sangat blur. Jadi tidak terdapat titik fokus di bagian tengahnya. Itu adalah split diopter. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang shift tilt. Shift tilt merupakan pergerakan kamera di mana objek yang kita ambil ini kita membutuhkan sebuah lensa khusus, di mana letak objek akan berada pada titik fokus yang ditentukan oleh letak fokus pada lensa. Itu sehingga dia membuat sebuah garis diagonal atau garis menyamping, di mana sebuah objek sama pada prinsipnya dengan rect focus pada sebelumnya, cuma pada tilt focus kita akan lebih cenderung melihat sebuah fokus yang berada di tengah, itu ya, seperti pada gambar berikut ini. Fokus terdapat hanya pada tengah bagian saja, sedangkan kirinya atau atas bawahnya itu biasanya blur. Itu adalah tilt shift. Nah, seperti ini kita bisa lihat blur, sharp, blur, selalu sharp berada di tengah. Ini biasanya digunakan pada pengambilan gambar objek yang disertai dengan zoom in atau zoom out. Umumnya seperti itu. Bisa lihat pergerakannya. Itu merupakan bagian dari tilt shift. Oke, demikian sedikit tentang jenis atau varian dari depth of field, tingkat ketajaman gambar. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Tugas akan saya lampirkan di akhir video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.